pemahamannya ya. Jadi artinya orang datang pergi kepada suatu tempat lebih dari 24 jam, ya kan? Itu sudah wisata, kan gitu kan? Jadi makanya disebut traveling. Traveling itu harus ada perjalanan, ada pergerakan, kan gitu kan? Nah, sekarang geoturisme atau geowisata itu sebenarnya adalah pariwisata yang lebih berbasis kepada geopark, ya kan? Nah, dengan pengertian lain begini, supaya kita tidak bingung, ya kan? Bahwa geopark atau taman bumi itu, geopark taman bumi itu, dia berfungsi minimal dua untuk pariwisata. Kalau kita berbicara pariwisata, ya, yang pertama menambah daya tarik pariwisata, menambah daya tarik. Karena pariwisata ini intinya adalah attraction, daya tarik, ya kan? Kalau tidak ada daya tarik, tidak akan datang orang. Yang kedua, berpotensi menambah destinasi, menambah objek wisata. Dengan adanya tadi geopark, karena ada di situ unsur keragaman geologinya atau geoparknya, buminya, ada keragaman hayatinya, ada keragaman budayanya, itu menambah potensi. Nah, pertanyaan adalah, geopark ini apakah tujuannya untuk pariwisata? Kalau ada pertanyaan, manajemen geopark apakah ditujukan untuk pariwisata? Coba, apa? Lalu kan? Oh, ini agak sedikit matematis. Geopark itu lebih luas dari pariwisata, betul, betul. Tapi boleh dikatakan sama juga dengan skop pariwisata. Tapi yang pasti geopark ini tujuan tidak satu-satunya untuk pariwisata. Ya, hanya sebagian untuk pariwisata. Kenapa? Karena tadi saya katakan geopark itu mengutamakan dasar ilmu pengetahuan. Walaupun sebenarnya wisata itu pun ada wisata ilmu pengetahuan sekarang, ya kan gitu kan? Ya, tapi itu harus kita pahami dulu. Nah, ini saya ikut tahun lalu di Satun Thailand, ada konferensi Asia Pasifik. Ada satu teman kita dari Yunani ya. Kita terkenal Yunani ini kan punya sejarah budaya dan alam yang cukup lama kan. Ada satu tempat perdebatan di Yunani, sangat menarik, tapi begitu menariknya sudah terlalu banyak dikunjungi orang, ya, terlalu banyak dikunjungi orang. Maka pengelolanya tidak mau disebut itu geopark, itu pariwisata saja. Kalau itu kategori geopark, tidak boleh begitu banyak pengunjungnya, katanya. Coba, kadang-kadang seolah-olah kontroversi kan, seolah-olah, padahal bukan. Tapi yang pasti adalah bahwa pariwisata berbasis geopark itu harus prinsipnya tadi berkelanjutan, bukan banyaknya orang yang datang. Tapi kalau bisa banyak waktunya, setiap minggu ada yang datang. Artinya kalau terlalu banyak orang datang bisa merusak. Itu sebenarnya, ya kan? Itu tuh. Kalau banyak boleh, sepanjang tidak merusak. Kalau merusak saja, misalnya sampahnya yang lebih banyak, nanti Pak Farid cerita itu di Rinjani itu banyak sampah juga. Kalau pendaki kan, nanti musim buih juga suatu saat jangan-jangan jadi begitu. Kita antisipasi dari sekarang, ya kan? Sampah. Nah itu dia. Nah itu kita selalu pengelola geoscience sudah harus ada upaya kita untuk mencegah itu. Boleh orang ke Pusbuit boleh, tapi harus ada upaya kita agar sampah itu tidak menjadi masalah. Ya kan? Mungkin harus ada sisa dan seterusnya, tapi dibawa pulang misalnya. Nah itu nanti Pak Farid akan cerita tersendiri atau Pak Jonathan bagaimana kita mengatasi itu. Ya, yang penting adalah hubungan geopark dengan pariwisata, jangan pariwisata atau pengunjung yang merusak. Kalau merusak itu harus kita tolak dari sisi geopark. Sebenarnya pariwisata pun sudah seperti itu sekarang. Namanya sustainable tourism. Ya kan? Pariwisata berkelanjutan sebenarnya sama gitu. Sama ya. Oke. Itu intinya. Oke. Nah, sekarang kita bicara
Itu secara umum. Nanti akan hampir sama ditambahi. Kita bicara dengan geopark kaldera Toba. Sebagian besar udah tahu, ya kan? Udah tahu. Tapi harus saya garis bawahi satu. Sejarah geopark kaldera Toba itu kan dimulai dari letusan gunung Toba. Ya. Yang pertama, nanti ini kalau para pemandu itu udah lebih hebat nih. Mereka itu udah lebih hebat. Saya ingin mengatakan istilah Toba itu harus kita pahami. Toba. Ya. Jadi dari sisi ilmu pengetahuan, nama Toba itu pertama digunakan oleh gunung api itu, bukan danau. Gunung api itu sudah ada jutaan tahun yang lalu. Ya, nanti Pak Jonathan cerita itu. Di musim ada benua-benua, perpindahan, pergeseran benua dan seterusnya. Waktu itu Sumatera masih menyatu dengan daratan Asia. Itu disebut Sibumas. Siam, Burma, Malaysia dan Sumatera. Ya, pada saat itu adalah gunung itu, gunung api yang sangat besar. Oke. Nah, ada sebenarnya ada 4 kali letusan yang tercatat, tapi nggak usah 4 itu terlalu diingat, karena yang menentukan nanti terakhir 1. 3 aja supaya mudah kita ingat. Ya, letusan yang pertama supaya kita ingat adalah di mana? Persea. Kawasan Persea. Iya. Kawasan Persea. Nah, itu yang saya katakan tadi, gak usah dicatat yang 1,2 juta itu. Gak usah kalian bingung kalian nanti. Ya kan? Tahu juga tempat yang sama. Toh juga sama, ya. Makanya supaya lebih mudah, kita catat. Kalau di belakang katanya ada 4. Ya, jangan-jangan ada lebih, Pak. Cuma nggak tercatat, gitu aja. Ya kan? Ada 1,2 juta tahun yang lalu dia enggak. Ya kan? Tapi yang 3 aja kita ingat, pemandu. Ya kan? Karena orang juga lebih dari 3 udah susah mengingat. Ya kan? Ya kan? Ya loh, harus sama gitu juga. Pemandu itu harus punya teknik seperti itu kan? Jangan terlalu dijejali orang Ya, oke. Karangkau dulu meletus sekali 840.000 tahun yang lalu. Ada kalderanya juga di pinggang gunung itu. Ada kalderanya. Kaldera itu apa? Ya, jadi lubang besar. Lubang di permukaan bumi yang diameternya lebih dari 2 km. 2000 atau 2 kilo, lebih dari 2 kilo. Iya. Itu disebut kaldera. Kurang dari 2000 disebut Kawah. Nah, itu harus paham juga itu. Itu ilmu yang harus kita pakai terus. Karena orang nanti tanya, wah, kok di sana ada lubang nggak disebut kaldera? Kita buat perahu katanya. Namanya kawah kan? Itu resmi untuk pemandu di sana. Karena tidak sampai 2 kilo. Iya kan? Nah, kita gunakan kaldera karena memang lebih dari 2 kilo. Oke, 840 tahun. Tapi gunung itu masih tetap berada di puncak. Lalu meletus lagi di sebelah utara. Ingat-ingat aja supaya gampang. Tadi di sebelah tenggara, Persea itu kita sebut tenggara lah ya. Mata anginnya tenggara 840.000 tahun yang lalu. Lalu 540.000 tahun yang lalu meletus di sebelah utara, di pinggang. Ada kaldera juga, kaldera Haranggau. Wah, apa itu sekarang? Bayangkanlah tahu Sidalahi, kira-kira begitu kan? Tahu Sidalahi itu mulai dari Sidalahi Sabungan, Haranggau sampai ke arah Parapat. Kalau Persea tadi mungkin dari Parapat sampai ke arah Baligi lah. Kira-kira begitu, ya kan? Iya. Supaya memudahkan kita. Oke? Nah, tapi gunung itu masih tetap berdiri 540 tahun yang lalu. Diam lama dia. Tapi 74.000 tahun yang lalu. 74.000 tahun yang lalu. Terjadilah letusan yang ketiga. Disebut letusan Sibandang. Sibandang itu di sebelah selatan. Ya, di sebelah selatan pertama letusannya, tapi letusan itu menghanyutkan semua gunung Toba sampai dari dasarnya. Jadi kaldera Persea, kaldera Haranggau menyatu menjadi lubang besar yang kita sebut jadi kaldera Toba. Kaldera Toba yang sekarang baru digunakan lagi Toba. Karena gunungnya sudah hilang, yang tinggal adalah lubangnya. Tobanya yang hilang. Tobanya tetap dipakai. Iya, itu yang. Iya kan? Itu yang sisa. Ingat dulu, Gunung Toba berubah menjadi lubang Toba, kira-kira begitu. Tapi lubangnya besar, 90 km
kali 30 kilometer. Itu kaldera Toba itu. Oke? Bikuan. Lalu Mostly Bikuan. letusan yang ketiga ini adalah tercatat sebagai letusan yang maha dahsyat. Iya. Disebut super vulkan. Kenapa disebut super vulkano? Karena letusan itu menyebabkan perubahan di dunia. Perang bumi. Jadi bukan hanya di bumi, di angkasa juga terjadi perubahan. 9 tahun matahari tidak menunjukkan sinarnya ke bumi, tertutup oleh debu gunung Toba yang tadi meletus itu. 9 tahun terjadi penurunan drastis iklim sampai di bawah 0 derajat Celcius. Terjadi kepunahan makhluk hidup pada waktu itu, ya. Dan di catatan ahli biologi Yang ada manusia. tinggal manusia kurang lebih 15.000 orang. Di mana itu kira-kira tinggal? Afrika. Di Afrika. Di Afrika, kita harus tahu gitu. Afrika itu agak jauh dari kita kan. Berarti Afrika waktu itu tidak terpengaruh langsung, ya. Mungkin masih ada tidak tertutup lah ya, sebagai keseluruhannya. Jadi kaitannya nanti bagi pemandu, ya ini saya apakah? Jadi manusia Batak itu kemudian itu juga berasal dari Afrika itu, tapi nggak langsung ke sini. Afrika masuk ke Asia kan? Ya. Asia masuk ke Cina, ya kan? Orang Batak itu kan antropologinya berasal dari Cina bagian selatan kan? Kan gitu kan? Ya. Nah itu Mansurian, ya kan? Nah masuk lalu ke Danau Toba, tapi itu belakangan. Setelah ribuan tahun. Habis 9 tahun tadi normal, di hujan turun, datang matahari, maka terbentuklah air Danau Toba. Oke? Air Danau Toba. 74.000 tahun yang lalu. Maka geopark kaldera Toba temanya adalah tema super vulkan. Itu tema yang harus diingat, coba disampaikan. Kalau ada session datang, setiap geopark ini diharapkan ada tema utamanya. Kita adalah super vulkan. Jadi kalau cerita mengenai gunung api, nah Toba harusnya menjadi gurunya, menjadi rajanya, ya kan? Oke. Lalu itu belum selesai peristiwanya. Ribuan tahun. Peristiwanya. Lalu setelah 74.000 tahun yang lalu, ini sudah terisi air Danau Toba. Jadi kalau mitos terjadinya Danau Toba nanti ada lagi cerita itu kan? Boleh kan kaitkan ini? Ada mitos, tidak apa-apa. Dari pariwisata itu bagus mitos itu. Nah, muncul lagi ada daratan sebelum Pulau Samosir 65.000 tahun yang lalu sampai 63.000 tahun yang lalu muncullah ada 3 daratan. Nah, saya mudahkan aja sebagai 3. Kalian ingat ya? Yang pertama Pusupuhit yang sekarang. Pusupuhit ini gunung ini, ya itu istilahnya orang geologi disebut lava dome. Ya, jadi kerucut lava. Yang kedua ada di Tuk-Tuk itu muncul duluan, beda dengan Pulau Samosirnya. Walaupun kemudian bersatu, nanti kita diskusi dengan Pak Dina tadi. Ya, yang ketiga muncul Pulau Sibandang. Pulau Sibandang itu duluan muncul. Itu lava dome juga. Apa makna lava dome atau kerucut lava? Berdasarkan ilmu geologi itu membuktikan bahwa proses magmatisasi di dasar Danau Toba itu pada dasarnya sudah berakhir. Tidak akan ada lagi letusan berikutnya. Letusan seperti yang tadi, tidak ada lagi. Ya, jadi tenang aja lah. Kalau masih ada Pusupuhit, masih ada Tuk-Tuk, masih ada Pulau Sibandang, nggak usah khawatir ada letusan lagi. Oke? Lalu 33.000 tahun yang lalu, ini bayangkan 65.000, 63.000, 33.000 tahun yang lalu muncullah daratan terakhir dari Danau Toba ini. Itulah Pulau Samosir. Jadi itu terakhir muncul Pulau Samosir. Maka beda jenis tanahnya. Itu ada bukti-bukti semua, ada plankton dan seterusnya bahwa itu direndam air. Dan itu hasil penelitiannya. Ada juga itu ribuan tahun kan. Bayangkan 33.000 tahun yang lalu. Tapi sekarang penaikannya itu makin pelan. Dan dia akan lebih tinggi di sekitar Tuk-Tuk misalnya ya, dekat Tuk-Tuk di arah timur dibandingkan, makanya Pulau Samosir itu agak berbeda begini.
Nah, kenapa begitu bentuknya? Kenapa begitu bentuknya? Karena dulu terangkat hampir bersamaan Pulau Samosir itu dengan Uluan. Siapa tadi yang dari Uluan? Blok Uluan itu hampir bersamaan. Naik sama-sama dulu itu. Tapi kemudian ada Anjlok. gaya tektonik patah dia ke bawah. Menjadi danau yang sekarang antara Uluan dengan Pulau Samosir, Ponorogo itu. Dalam itu. Patah dia kan? Satu patahan dia. Turun ke bawah. Kan gitu ya. Jadi makanya daratan Uluan itu mirip dengan Pulau Samosir. Mirip. Beda dengan Toba yang lain. Beda nih. Oke, ini perlu nanti diketahui kawan-kawan juga. Ya kan? Oke. Jadilah. Itulah proses terjadinya kaldera Toba. Ya, dinding. Jadi karena kita coba kaldera Toba batasnya mana? Batas ya. Jadi disepakati para ahli geologi dan itu diajukan ke UNESCO. Kaldera itu adalah kalau kita bayangkan dalam bahasa Batak ada lagunya kan? Otau Toba Natium. Itu kalimat awalnya apa? Ada yang ingat? Kadulok na tibbo. Akadolo Natibo do makaliangi. Makaliang. Hebat itu. Nah, si orang. Akadolo Natibo si piso-piso. Ya kan? Dinding ini sampai ke udara. Ya kan? Sampai ke Huta Ginjang sana, sampai ke Simaruk, kan gitu kan? Itulah kaldera, dinding kaldera itu, batas geopark kaldera Toba. Maka kalau ditanya, sampai nggak pengelolaan geopark kaldera Toba sampai ke Tarutu? Nggak sampai. Tidak sampai, itu udah ginjal. Si langit kita anggap itu bagiannya, ya kan? Ya, supaya paham juga kita di sini. Nah, si pisau-pisau di sana. Ada di Harap Bawah sana, ada Singgala, ya kan? Ada dulu Simaruk di Parapat dan seterusnya. Oke, supaya paham aja, ya. Nah, itu yang oke, ini sudah tadi ceritanya sejarah pengelolaan. Baik. Nah, geopark kaldera Toba itu sesungguhnya kita mulai 2012. 2012 ini perlu juga catat. 2012 dan ini dimulai dari Samosir. Jadi wajar kalau Samosir ini lebih aktif. Ya. Karena pertama sejarahnya juga dimulai dari Kabupaten Samosir. Dulu kabupaten yang lain nggak mau itu soal geopark itu, nggak ngerti. Tapi kita ajak bersama Kementerian Pariwisata, akhirnya jadi bersama-sama. Makanya namanya kaldera Toba. Dulu mau dibuat geopark Samosir. Saya bilang, nggak lucu lah, nggak sesuai dengan ilmunya, ilmu geologinya. Iya kan? Samosir hanya salah satu peristiwa belakangan. Kan gitu. Oke, ini perlu dipahami. Nah, itu berproses. 2013 kita udah cepat karena memang hebat geologi kita. Itu dari super vulkanik. Kita sudah menjadi geopark nasional 2013. Ya. Bahkan 2014 pada saat peresmian Bandara Kuala Namu, Ya. salah satu-satunya geopark di Indonesia yang geopark nasionalnya pakai prasasti diteken presiden Langsung. Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Waktu peresmian Bandara Kuala Namu. di pusat informasi masih ada itu? Udah hilang. Prasasti. Karena pembangunannya kemarin itu Pak ada yang Oh gitu. Wah, tahu saya itu. Harus kita buat lagi duplikatnya itu. Nggak ada lagi ya? yang kita lihat nggak ada lagi Pak. Karena memang kemarin itu pada saat musim kemarau jadi ketimpa sama plafonnya patah. Ya. Nanti Coba dicek dulu. Nanti karena aslinya itu ada di kementerian, ingat saya di Kementerian Pariwisata. Nanti bisa dibuktikan. Oke? Ya. Lalu diajukanlah pada akhir 2014 ke UNESCO. Diajukan oleh pemerintah Indonesia. Lama. Ini perlu kita ketahui. Kenapa lama? Karena 2014 saya kebetulan ikut rombongan Indonesia konferensi UNESCO Global Geopark di Kanada. Ya. Waktu itu yang diajukan Indonesia yang sudah sampai di UNESCO oleh dua. Yang tadi maksimal dua kan? Satu adalah Gunung Sewu, yang kedua Merangin, Jambi. Nah, pada saat konferensi itu, pada saat pembahasan teknis, UNESCO mengatakan
mohon maaf, delegasi Indonesia dari 2 yang Anda ajukan, Hanya 1 sudah oke, tinggal ada beberapa persyaratan itu Gunung Sewu, tapi yang 1 lagi Merangin tidak memenuhi syarat geopark. Coba waktu itu. Ini tanda kutip. Ada untungnya, tanda kutip. Artinya, saya tanya, itu bagaimana caranya kepada ahlinya dari UNESCO? Masalah Indonesia. Tapi kami anggap itu sudah tidak mungkin diproses lebih lanjut. Mau ditarik silakan, mau langsung diganti dengan yang lain silakan. Itu urusan dia. Kalau UNESCO kan begitu kan, nggak mau tahu urusan kita. Nah, lalu pada saat di Kanada, saya coba dengan karena urusan kita pariwisata dan SDM. Sebelum pulang ke Indonesia, saya katakan sebelum kita sampai di Jakarta, Bapak Ibu tolonglah, saya mohon menggantikan Merangin itu coba. Ya, tapi saya dahulu kami akan upayakan untuk bisa memenuhi syarat, menuju dosen dan seterusnya. Oke, kita sepakat sampai di Jakarta bikin laporan. Oke, coba sepakat di ajukan itu bulan September tahun 2014. Lalu dikejar lagi sampai November waktu itu. Diajukanlah dokumennya dengan segala kelemahan dan seterusnya sampai di UNESCO. Tapi waktu itu hebat, gaungnya hebat ini. Karena sampai Pak Luhut pun ikut kan. Waktu itu ada dubes kita, dubes PBB, anaknya almarhum Panjaitan, di Panjaitan. Waktu itu. Heboh. Bagus juga sih hebohnya itu. Ya kan? Tapi saya sebenarnya sudah mengatakan sebenarnya belum memenuhi syarat di Pak Luhut. Ya kan? Beberapa ketentuan dari UNESCO itu sebenarnya belum kita penuhi. Tapi karena nama besar bahwa Pak Ibrahim Kol waktu itu masih ketua Asia Pasifik, Geoparknya diterima dulu dengan kelengkapan. Lalu beberapa kali konferensi, saya 2014 terakhir, 2015 di Jepang, mengatakan, aduh janganlah terlalu buru-buru. Gak mungkinlah sebuah geopark itu diajukan setahun sebelumnya, langsung jadi, gak ada itu katanya. Minimal 4 tahun. Sabar, benahi. Nah, ini panjang ceritanya, nggak usah terlalu lama ada biar tahu itu. Tapi ujungnya 2020 lah. Juli 2020 baru kita diterima sebagai anggota UNESCO Global Geopark. Ya. Itu pada saat di Prancis. Lalu 2020 pas COVID itu ya. Udah mulai COVID itu. Ya kan? Ini agak vakum, terjadi perubahan manajemen di provinsi dan seterusnya. Nah, 2021 mulailah. Saya kebetulan waktu itu ditunjuk gubernur jadi ketua harian. Ada perubahan organisasi. Oke, inilah keadaan kita sampai dengan sekarang. Nah, ketentuan UNESCO bahwa itu keanggotaan itu berlaku selama 4 tahun. Itu normatifnya. Tapi untuk 4 tahun pertama itu adalah 3 tahun. Makanya kita diterima 2020, ya kan? Nah, bukan 2024 dinilai kembali. Namanya revalidasi. Ya, revalidasi. Ingat ya, beda revalidasi dengan validasi. Validasi itu di awal. Sebelum diterima, itu validasi. Tapi setelah diterima, setiap 4 tahun, kecuali 4 tahun pertama, 3 tahunnya dulu. Maka kita sudah dapat jadwal awal Agustus ini akan dinilai ulang. Apakah layak diteruskan sebagai anggota UNESCO? Ada 3 kemungkinannya. Disebut green card, oke, sudah memadai, lanjutkan. Ada juga yellow card, kuning. Wah, mudah-mudahan tidak kuning juga. Peringatan, diberi waktu 2 tahun untuk perbaikan. Katanya ada juga red card, seperti main bola, langsung dikeluarkan. Ya kan? Mudah-mudahan tidak terjadi. Oke, itu intinya. Dan itulah fungsinya. Salah satu kegiatan kita ini adalah menjawab, ada 6 rekomendasi UNESCO pada saat kita diterima. Sama, setiap diterima oleh UNESCO ada rekomendasi setiap geopark. Dan itu harus dijawab selama pengelolaan 4 tahun berikutnya ya. Baik, jadi waktunya udah lewat ya. Udah terlalu panjang. Baik, nah, udah itu sejarahnya. Nah, kalau geoscience kita ada di situ semua. Di sana itu ada daftar geoscience. Nah, ini nomor-nomor ini tolong diingat. Ini ada di dokumen UNESCO, dossier kita. Jadi nomor 1 itu adalah di pisau-pisau. Oke, coba ingat masing-masing geoscience ini. Ini apa ini? Hah?
Ini Situ murun, situ murun. Dua Ranggau. Ranggau. Ini terbalik Bu, apanya? Katanya. Kalau nomor 1 si Piso berarti arah jalan ke kiri dia. Ranggau. tapi nomornya ini udah pas seperti itu. Konsumen. Ya. Itu tadi ada daftarnya itu. Itu. Ya. Jadi nomor 2 itu adalah Silahi Sambungan. Ya, nomor 3 adalah Ranggau, Cibaganti 4, Kamaderen 5, ya, dan seterusnya. Baligin yang sepingin 6, Situmurun 7, Taginjang dan seterusnya. Terakhir 16 adalah tutup. Baik, saya pikir itu yang beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk dasar-dasar aja Jelas, pengetahuan kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik.